Kembali lagi dengan aku, Vika Violeta Nurawati dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, masih dengan materi yang tadi yaitu isolasi sosial. Untuk yang sekarang videonya khusus ASKEP ya. ASKEP jiwa dengan isolasi sosial. Disimak. Kita langsung masuk ke materinya yaitu asuhan keperawatan isolasi sosial. Nanti teman-teman bisa lihat di sebelah ya. Untuk pengkajiannya itu klien isolasi sosial dapat dilakukan melalui wawancara dan observasi klien dan keluarga. Nah, yang pertama itu biasanya seperti biasa ada pengkajian. Di pengkajian itu isinya biodata meliputi nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, status mental, suku bangsa, dan lain-lainnya. Nah, di sana itu biasanya ada tanggal pengkajian, diagnosis medis, identitas tanggung jawab, nama, dan alasan masuk. Nah, biasanya untuk alasan masuk itu apa sih penyebab klien datang ke RSJ? Yang kedua itu apa yang sudah dilakukan oleh keluarga, dan yang ketiga bagaimana faktor predisposisinya seperti apakah dia kehilangan atau perpisahan atau penolakan orang. Kemudian ada fisik. Nah, di fisik ini biasanya pemeriksaan fisik mencakup semua sistem yang ada hubungannya dengan klien, seperti depresi berat didapatkan atau dihadapkan pada sistem integumen, klien tampak kotor, kulit lengket karena kurang perhatian terhadap perawatan dirinya, serta gangguan aspek dan kondisi klien. Kemudian ada psikososial, terdiri dari konsep diri, ideal diri, harga diri, penampilan peran, dan identitas personal. Kemudian ada pun hubungan sosial, itu seperti spiritual dan status mental. Di dalam status mental terdapat penampilan, pembicaraan, aktivitas motorik, alam perasaan, persepsi, wawancara klien, interaksi klien, proses pikir, isi pikir, serta tingkat konsentrasi dan nilai. Kita lanjut lagi ke ASKEP untuk strategi pelaksanaan pada klien isolasi sosial. Nah, nanti teman-teman dapat lihat di samping. Itu ada yang pertama diagnosa keperawatan isolasi sosial. Nah, untuk intervensi kepada klien, itu SP pertama bina hubungan saling percaya dengan menggunakan salam terapeutik. Yang kedua, identifikasi penyebab isolasi sosial. Yang ketiga, identifikasi keuntungan berteman. Yang keempat, identifikasi kerugian tidak mempunyai teman. Dan yang kelima, bimbing pasien memasukkan ke dalam jadwal harian. Untuk SP kedua, itu ada evaluasi masalah sebelumnya, lalu berikan pujian. Dan yang kedua, latihan pasien cara berkenalan dengan orang yang pertama atau perawat. Dan yang ketiga, masukkan kembali ke dalam jadwal harian. Nah, untuk SP yang ketiga yaitu yang pertama evaluasi kegiatan sebelumnya dengan cara berkenalan dengan satu orang atau perawat. Yang kedua, ajarkan pasien cara berkenalan dengan orang kedua atau pasien lain. Yang ketiga, masukkan ke dalam jadwal harian. SP keempat, evaluasi kegiatan sebelumnya, SP pertama dan SP kedua dengan cara berkenalan dengan orang kedua, pasien. Dua, ajarkan membuat kegiatan dengan kelompok. Tiga, masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Nah, untuk intervensi untuk keluarga klien dengan isolasi sosial, yang pertama yaitu SP pertama, identifikasi masalah yang dihadapi dalam menghadapi pasien. Yang kedua, jelaskan tenang isolasi sosial. Yang ketiga, cara merawat pasien isolasi sosial. Yang keempat, latih stimulus. Dan yang kelima, RTL keluarga atau jadwal untuk merawat pasien. Untuk SP kedua yaitu yang pertama, evaluasi kemampuan SP pertama. Kedua, latih langsung ke pasien. Dan ketiga, RTL keluarga atau jadwal untuk merawat pasien. SP ketiga, yang pertama evaluasi kemampuan SP kedua. Yang kedua, latih langsung ke pasien. Dan yang ketiga, RTL keluarga jadwal untuk merawat pasien. Dan yang terakhir itu SP keempat. Yang pertama, evaluasi kemampuan keluarga. Yang kedua, evaluasi kemampuan pasien. Dan yang ketiga, rencana tindak lanjut keluarga. Dari beberapa SP yang sudah saya bacakan tadi, dari diagnosa keperawatan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari klien dengan isolasi sosial, yaitu yang pertama, apakah klien dapat menyebutkan penyebab isolasi sosial. Yang kedua, apakah klien dapat menyebutkan keuntungan berhubungan dengan orang lain dan tidak kerugian. Apakah
yang berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, apakah kalian dapat melakukan hubungan sosial secara bertahap seperti klien perawat atau perawat ke klien. Nah, apakah kalian dapat mengungkapkan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain? Yang kelima, apakah kalian dapat memperdayakan sistem pendukungnya atau keluarganya untuk memfasilitasi hubungan sosialnya? Dan yang terakhir, apakah kalian dapat mematuhi minum obat? Nah, mungkin evaluasi itu dapat kita terapkan kepada klien yang isolasi sosial. Oke, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan apabila saya ada salah kata ataupun salah materi, saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.